5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, bertemu lagi dengan Teacher Wilda di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk anak-anak yang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Kita belajar untuk mata pelajaran tematik tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan, mengidentifikasikan, dan menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar, memperagakan gerakan kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Yang keempat adalah, setelah melakukan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dan menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi diterima dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagam di sekolah dan menceritakan pengalaman terkait dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Ayo anak-anak, langsung saja kita ke materinya ya. Mari kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak masih ingat nggak tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bertumbuh dan berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk hidup ya. Dalam gambar ini ada gambar ketika bayi sampai dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar, dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi anak-anak, manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya anak-anak. Nah, dari bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nanti ketika kita sudah dewasa, mungkin tinggi badan kita tidak bertambah, tetapi di situ terjadi perkembangan juga secara emosional dan perkembangan secara pikiran manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, ini gambar Udin ketika kecil ya anak-anak. Dari bayi yang hanya bisa digendong oleh orang tuanya atau ibunya lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan ya. Berarti di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Ini adalah perubahan yang bisa dialami oleh Udin dari sejak bayi. Begitu juga dengan kita. Tidak mungkin anak-anak saat kalian lahir dari kandungan ibu, langsung kalian bisa jalan atau bisa lari langsung. Tidak, pastinya akan melalui tahap bayi dulu. Nah, bayi nanti bisa bangun, bisa tengkurap, lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan. Perhatikan kembali gambar Udin ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, gambar yang pertama, Udin minum susu. Gambar yang kedua, Udin sudah mulai makan ya. Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Ya, perubahannya adalah waktu kecil hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Anak-anak,
waktu kecil pasti makannya disuapin oleh orang tua kalian. Nah, ketika kita tumbuh dewasa, kebutuhan makanan kita akan bertambah. Anak-anak menjadi tidak cukup hanya minum saja, tapi kita perlu makan makanan yang bergizi, dan kita makan sendiri. Jadi, kemandiriannya terus bertambah. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pasti mengalami anak-anak ya. Semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin tadi. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Coba anak-anak tanya kepada orang tua kalian, "Ma, aku waktu kecil itu umur berapa aku bisa jalan? Lalu aku waktu kecil makannya bagaimana?" Nah, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua kalian. Informasi yang kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan pada saat lahir. "Mah, waktu aku lahir berat badanku berapa? Dan tinggi badanku berapa?" Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Nah, kalian bisa tulis nih, "Oh, aku lahir dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian. Aku bisa merangkak umur sekian, aku bisa berjalan umur sekian." Misalnya seperti itu ya anak-anak. Anak-anak bisa tulis untuk informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah besar serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih besar dari botol susu. Jadi kekuatan tubuh kita itu juga mengalami perkembangan ya anak-anak. Ya, tidak seperti bayi terus-menerus. Kalau bayi memegang barang sedikit mungkin berat, tapi bertambahnya waktu kita menjadi dewasa, tubuh kita pun berkembang, juga kekuatannya bertambah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, di sini ada gerakan menari tepuk tangan. Nah, bisa kita praktekkan ini ya. Gerakan pertama itu adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Jadi, gerakan pertama itu bergantian ya, angkat tangan kanan dan mengangkat tangan kiri. Lalu angkatnya itu dengan kuat ke atas. Ya anak-anak, contohnya seperti ini. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Contohnya berikut ini. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf O. Contohnya berikut ini. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jadi, tangannya terlentang, lalu menggerakkan tangannya diputar secara perlahan-lahan. Contohnya berikut ini. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Contohnya berikut ini. Gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lambat sampai yang kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Contohnya berikut ini. Jadi, anak-anak bisa melakukan
melakukan gerakannya dari yang pertama dan gerakan yang terakhir atau gerakan yang keenam. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan di kelas 2 ya anak-anak. Dan di kelas 3 kita sudah belajar sampai ribuan. Nanti kalian naik lagi juga belajar sampai puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Kalau di kelas 1 penjumlahan dan pengurangannya masih sangat sederhana, lalu berkembang di kelas 2. Dan di kelas 3 ini kita sudah belajar penjumlahan ribuan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kita. Yuk kita pelajari ya anak-anak. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita belajar dulu penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ini contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ini ada 2653 ditambah 3302 sama dengan berapa? Nah, kita hitung seperti ini ya. Kita buat dulu bersusun pendek. Jadi kalau kita menghitung bersusun pendek seperti ini, kita harus urutkan dia. Kalau dia di satuan, ini satuan, temannya satuan juga. Puluhan temannya puluhan juga. Ratusan temannya ratusan juga. Ribuan temannya ribuan juga. Jangan sampai ribuan ini temannya ratusan kan ya. Tapi ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, kita mulai ya. Kita menghitungnya itu dari sebelah kanan kita dulu atau dari satuan. Bukan dari sini ya, tapi dari satuan dulu ya. 3 ditambah 2 dapat hasilnya 5. 5 ditambah 0 dapat hasilnya 5. 6 ditambah 3 dapat hasilnya 9. 2 ditambah 3 dapat hasilnya 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5950. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh di sini teacher punya penjumlahan 1200 ditambah 2900. Sama seperti tadi caranya, kita jumlahkan dulu satuannya. Ini satuannya paling belakang ini ya. Satuan dengan satuan yaitu 0 ditambah 0 dapat 0. Baru sesudah satuan kita hitung baru puluhannya. 0 ditambah 0 dapat 0 juga. Sesudah puluhan barulah kita hitung ratusannya. 2 ditambah 9 jadi berapa dapat hasilnya? Ya dapat 11. Tapi bukan angka 11 kita tulis di sini langsung ya anak-anak, bukan angka 11 yang kita tulis, tapi kita tulis dulu angka akhirnya, yaitu angka berapa? Ya, angka 1. Kita tulis angka 1 dulu di situ ya. Nah, maka angka 1 yang di depannya itu kita simpan di situ. Di sini yang kita simpan. Tapi boleh juga kalian simpannya di mana, di posisi mana. Tapi jangan lupa kalian gabungkan nanti hitungnya di sini, di ribuan gitu ya. Nah, jadi di bagian ribuannya kita hitung semuanya ya. Ini 112. Jadi dapat berapa? Dapat 4. Begitu ya anak-anak. Cara juga kita menggunakan tabel seperti ini ya. Di sini ada bilangannya, ribuannya, ratusannya, puluhan dan satuan. Nah, di sini ada 1200. Nah, angka 1 ini di posisi ribuan, angka 2 di posisi ratusan, dan 0 ini di posisi puluhan dan satuan. Karena dia 0, jadi kita tidak menghitung. Terus selanjutnya di bilangan berikutnya, ini ada 2000, 2900. Nah, 2002 ini kita letakkan di ribuan, dan 9 ini kita letakkan di ratusan. Ini 0, puluhannya 0 dan satuannya 0. Kita tidak menghitung karena
Habis itu baru kita jumlahkan. Kita menjumlahkannya dari satuan dulu. Habis itu puluhan, ratusan, dan ribuan, begitu ya. Nah, dari satuan, karena ini 0 juga, jadi jumlahnya adalah 0. Di puluhannya juga, ini 0, jumlahnya juga 0. Di satuan ada angka 2 sama 9. Nah, 2 tambah 9 dapat 11. Nah, angka 11 ya. 11 ini kita boleh mengisinya seperti ini. Karena angka 11 tidak mungkin kita langsung kasih balok-balok semuanya di sini 11 gitu. Karena di posisi ini harus satu angka aja yang kita letakkan gitu. Bukan puluhan sampai puluhan, enggak. Jadi di sini kita letakkan 1 dan satunya lagi kita simpan. Yang kita simpan itu yang angka mana? Di depan atau yang di belakang? Nah, yang kita letakkan, yang kita simpan itu angka depan. Terus yang angka belakangnya kita letakkan di sini. Nah, karena 11 kita letakkan di sini 1 dan kita simpan 1. Di sini ada angka 1 ini ya. Ini 1 ditambah 2 dapat 3. Karena ada yang disimpan 1, jadi jumlahnya adalah 4. Dan di posisi ratusan ada 1. Jadi dihitung hasilnya adalah 4.100. Begitu ya. Kita lanjut berikutnya lagi. Sekarang kita masuk di pembelajaran yang kedua. Apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pembelajaran yang sebelumnya? Nah, tadi ada tugas ya di pembelajaran yang pertama. Kalian diminta untuk bertanya kepada orang tua kalian bagaimana tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari kecil sampai besar. Nah, gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menuliskan cerita tentang perkembangan diri kamu. Jadi, dari informasi itu, kalian bisa menulis tentang perkembangan diri kalian dari bayi sampai sekarang. Bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan informasi tentang perkembanganmu? Nah, bagaimana nih perasaan anak-anak setelah mendengarkan informasi dari orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari bayi hingga sekarang? Apakah kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Apakah anak-anak mendapatkan informasinya? Usia berapa kalian bisa merangkak? Usia berapa kalian bisa berjalan? Itu dapat kalian cari informasinya dari orang tua kalian. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Jadi, terkadang orang yang badan kurus itu tidak kuat dan berbadan gemuk itu kuat. Karena kekuatan tidak berpatokan pada gemuk atau kurusnya badan kita ya anak-anak. Makanya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal karena itu semua anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Faktor yang diturunkan oleh orang tua bisa tinggi badan. Mungkin orang tua kalian tinggi, ada yang mungkin agak besar badannya. Nah, itu adalah contoh faktor yang diturunkan oleh orang tua kalian. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jikalau ada anak kembar, itu pasti berbeda juga. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Jadi, kalaupun kita berbeda, di sini harus tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal sebagai berikut. Nah, di sini ada gambarnya ya, anak-anak. Ini ada temanmu seperti ini. Kamu melihat temanmu kesulitan mengambil bola di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah
Nah, ini adalah tugas kalian ya anak-anak, kerjakan di buku tugas kalian. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi anak-anak masih ingat ya, sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan gambar rantai ya. Nih, sila kedua bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah belajar tentang pengamalan sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita harus beribadah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, menghargai teman yang berbeda agama, itu termasuk pengamalan sila pertama. Nah, ini kita belajar bagaimana kita menerapkan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara membantu teman-teman kita, menghargai perbedaan. Itu pengamalan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, di sila kedua ini kita belajar bagaimana tentang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bagaimana kita harus saling tolong-menolong, menghargai, menyayangi walaupun kita berbeda. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Contohnya, mungkin ada pengemis. Anak-anak, kalian jangan langsung mengusir atau menjauhinya. Berikan sedekah jika kalian memiliki uang belanja berlebih. Ya anak-anak, itu namanya saling menghormati dan memperlakukan manusia lain dengan baik. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak dapat menjelaskan, menuliskan, mengidentifikasikan, serta mengetahui pertumbuhan dan perkembangan diri kalian sendiri dengan tepat. Menentukan hasil penjumlahan dan penyelesaian penjumlahan dengan benar. Mengidentifikasi serta menggerakkan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Yang berikutnya, menghargai perbedaan atau menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Semoga video pembelajaran ini membuat